Halo guys, kita akan bahas saham INKP, perusahaan kertas Sinar Mas Group. Menariknya adalah perusahaan ini sedang membangun pabrik baru dengan kapasitas 50% lebih tinggi dari kapasitas sekarang ini, dan kita lihat dari total asetnya. Ini ada total aset yang merah bintang ini ya. Grafik total asetnya naik, ini menunjukkan bahwa memang ada progres pembangunan itu karena asetnya bertambah. Dan juga kita lihat di sini modal bersihnya juga naik. Di sisi lain yang kuning ini, bintang kuning ini, utangnya juga mulai naik gitu ya. Jadi tentu saja secara jangka panjang sebetulnya saham ini menarik. Itu sebabnya saham ini sebetulnya digadang-gadang akan bagus. Tapi ternyata kalau kita lihat di pendapatannya, nah ini adalah grafik pendapatannya, ini adalah harga sahamnya ya. Ini adalah rentang dari 2020 sampai 2024 hari ini gitu ya. Jadi ini adalah hampir 5 tahun. Ini adalah garis per kuartalnya supaya kita bisa melihat view besarnya gitu ya. Kita lihat harga sahamnya seperti ini. Ini cukup rendah sekali, ada di sini gitu ya. Dan yang merah ini adalah pendapatannya. Pendapatan utama atau penjualannya turun cukup tajam. Di 2022-2023 sebetulnya cukup optimis, penjualannya naik, kemudian mulai drop di 2023 akhir dan makin drop di 2024 ini. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, buat apa bikin pabrik baru kalau penjualannya ternyata sangat struggling gitu ya. Dan kita lihat di sini juga laba komprehensifnya yang biru ini mulai negatif gitu ya. Yang ungu ini drop menjadi negatif. Ini pertama kali drop, terendah drop, bahkan lebih rendah dari Q4 2020. Dan ini juga minus, tapi ini lebih minus lagi. Kita lihat di sini sekarang kinerjanya gitu ya. Jadi total asetnya naik, di sisi lain penjualannya turun, otomatis beban biaya fixed asetnya itu akan naik gitu ya. Dan itu akan memberatkan perusahaan karena perusahaan ini juga rasio utangnya 50%, asetnya itu terdiri dari pinjaman gitu ya. Kita lihat rasio kinerjanya. Aset turnover-nya, kita lihat aset turnover itu adalah total penjualan dibanding total asetnya. Jadi seberapa besar asetnya bisa mengenerate penjualan, ini sangat penting ngecek efisiensi penggunaan asetnya. Drop ya, turun seperti ini. Dan kita lihat return on asetnya negatif. Artinya perusahaan ini secara fundamental bisa dikatakan bermasalah. Secara teknikal sebetulnya ini adalah poin penting untuk bisa buy di sini, tapi karena ini baru saja mengeluarkan laporan keuangan dan laporan keuangannya jelek dan minus, ini akan menimbulkan keraguan, dan untuk bisa menarik kembali investor perlu pembuktian yang sangat valid gitu ya. Jadi saya sendiri lebih cenderung ke analisa fundamentalnya bahwa saham ini akan masih menderita dan sulit untuk secara teknikal balik ke atas gitu ya. Kecuali dibuktikan oleh kuartal berikutnya bahwa penjualannya bisa mulai naik lagi. Karena kalau kita lihat situasi globalnya pun, ini produsen kertas yang orientasinya ekspor juga, dan kita tahu pasar global semakin lesu, apalagi dengan Trump sebagai presidennya akan makin protektif dan sulit untuk menembus pasar Amerika. Jadi kesimpulannya saham ini secara fundamental tidak direkomendasikan untuk dikoleksi. Walaupun secara teknikal sepertinya ini
adalah bottom line-nya, tetapi secara fundamental saham ini masih akan lebih turun lagi karena kepercayaan investor atas kemampuan penjualannya khususnya itu cukup rendah. Thank you, see you next time. Kita akan cek dulu berita-beritanya. Ini adalah berita-berita penting sepanjang 2021 sampai 2024. Kalau kita lihat harganya di sini, di momen-momen penting, tidak pernah dia di harga 7.100. Sekarang ini harganya 7.100 ya. Artinya memang sentimen secara fundamentalnya cukup negatif sekali. Oke, thank you, see you next time.